Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Melani Endika dengan NIM 100111282025084. Saya dari Peminatan Epidemiologi angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis kompleks sampel pada data STKI 2017 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap. Baik, di sini saya akan menganalisis pada data STKI 2017 tentang pengetahuan ovulasi terhadap usia wanita subur. Sebelum kita berlanjut pada tutorial video, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang simple random sampling. Jadi, simple random sampling itu merupakan teknik penarikan sampel yang sederhana dengan setiap elemen populasi berpeluang yang sama untuk terpilih. Namun, simple random sampling ini tidak digunakan dalam survei berskala besar yang biasanya menggunakan desain kompleks sampling. Desain kompleks sampling meliputi teknik penarikan sampel, beberapa tahap, serta terhadap stratified dan klaster di dalamnya. Apabila dalam analisis mengasumsikan sampel random sampling, padahal menggunakan stratifikasi yang dapat menyebabkan nilai estimasi standar error berlebih, sedangkan klaster justru menyebabkan nilai estimasi standar error lebih rendah. Jadi, survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI 2017 itu merupakan survei berskala besar yang dilaksanakan oleh BPS dan menggunakan desain kompleks sampling yang menganalisis data SDKI dengan mengasumsikan sampel random sampling yang mengakibatkan hasil yang keliru. Baik, di sini langkah-langkah pertamanya itu pastikan kita menentukan variabel apa saja yang ingin diambil. Contoh, saya akan mengambil pada analisis data ini, saya akan mengambil tentang pengetahuan ovulasi terhadap wanita usia subur. Yang kedua, membuat normalisasi bobot dengan melakukan proses pembobotan, lalu analisis deskriptif. Kemudian kita akan membuat variabel baru dengan cara klik transform, compute variable. Di sini kita akan ambil woman individual sample weight dibagi 1 juta. Pada kolom target variabel, kita isikan bobot normal. Lalu, oke. Selanjutnya, di sini kita akan membuat plan untuk analisis pembobotan dengan mencari starta V024, sedangkan kelasnya itu V021. Caranya, analyze complex samples, prepare for analysis. Nah, di sini klik browser. Kita buat nama bobot latihan 1. Karena saya tadi sempat mencoba, jadi filenya sudah ada, tinggal memasukkan. Buat teman-teman yang belum, pastikan ketik bobot latihan 1. Save. Next. Starta, kita masukkan starta itu V024, yaitu provinsi. Dan klasternya itu V021 atau primary sampling unit. Untuk sampel weight itu kita ambil bobot normal. Next. Finish.
Selanjutnya, analisis dengan pembobotan, yaitu klik Analyze, Complex Samples, klik Frekuensi, Continue. Di sini saya akan menganalisis atau menguji mengenai variabel pengetahuan populasi. Populasi. Selanjutnya, klik statistik. Kita checklist bagian populasi size, standard error, confidence interval, dan tabel persen. Continue, lalu oke. Maka dilihat di sini persen yang paling tinggi itu after credit ended atau setelah berakhirnya masa ovulasi atau menstruasi. Maaf, salah. Di sini hasilnya itu after credit ended, yaitu bahwasanya analisis menunjukkan responden mengetahui tentang ovulasi itu pada saat setelah selesai periode atau setelah masa menstruasi. Itu sebanyak 39,6%. Lanjut. Di sini kita akan menganalisis tentang umur responden atau umur wanita usia subur. Analyze. Complex sample. Descriptive. Continue. Masukkan. Klik statistik. Checklist man. Zoom. Standard error dan confidence interval. Lalu continue dan oke. Maka hasil yang didapatkan, tabel di atas menunjukkan rata-rata usia responden adalah 38 tahun. Selanjutnya, kita akan menganalisis complex sample cross-tab mengenai hubungan. Selanjutnya kita akan menganalisis complex sample cross-tab dengan mengenai hubungan antara
usia wanita subur dengan pengetahuan ovulasi. Caranya analyze, complex sample, cross step, continue, row. Row di sini kita isi dengan age in years group, dan kolumnsnya itu pengetahuan ovulasi. Pengetahuan ovulasi. Pengetahuan ovulasi. Kemudian kita klik statistik dan pilih populasi size, row persen, standard error, confidence interval, dan test of independence of row and column. Lalu continue dan oke. Bisa dilihat ini hasil dari cross step. Di sini diketahui nilai sigma itu 0,00, yang artinya ada hubungan antara usia wanita subur dengan pengetahuan ovulasi pada wanita usia subur. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang uji regresi linear complex sample. Sebelum berlanjut ke tahapannya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan complex sample general linear model dengan analisis regresi linear biasa yang terletak pada metode sampling dan pembobotan. Pada complex sample metode yang digunakan adalah cluster sampling dan perlu memperhitungkan weight atau bobotnya. Jika hanya menggunakan analisis regresi linear biasa, maka hasilnya kurang presisi karena jumlah populasi dan jumlah sampel dipilih pada setiap kelompok yang menyebabkan probabilitas sampel untuk terpilih tidak sama. Baik, di sini kita lanjut ke langkah-langkah uji regresi linear complex sample. Caranya, klik analyze, complex sample, terus klik general linear model. Pada bagian browser, kita masukkan file bobot latihan 1, lalu continue. Pada bagian dependent variable, di sini saya mengambil masa kehamilan. Pada kolom faktor di sini saya mengambil umur responden, dan pada kovariat di sini saya mengambil tingkat pendidikan. Masa kehamilan. Dependennya itu masa kehamilan, kemudian faktornya itu umur responden, dan kovariatnya itu saya mengambil tingkat pendidikan.
Lalu pada kolom hipotesis ini kita klik bagian chi-square, lalu continue, oke. Maka hasil analisis diperoleh R-square-nya itu 0,021, yang artinya model regresi dapat menjelaskan pengaruh umur responden dan tingkat pendidikan terhadap masa kehamilan sebesar 21%, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis uji regresi logistik kompleks sampel. Caranya klik Analyze, lalu kompleks sampel dan pilih logistik regression. Lalu seperti biasa pada kolom browser itu tampilkan bobot latihan 1. Kemudian di sini pada kolom dependen saya mengambil variabel jumlah anak yang pernah lahir. Pada faktornya itu saya mengambil variabel durasi kehamilan dan pengetahuan tentang ovulasi. Lalu pada faktor saya mengambil durasi kehamilan dan pengetahuan tentang ovulasi. Lalu pada bagian hipotesis, klik chi-square, continue, dan bagian statistik kita klik estimate, confidence interval, lalu continue, dan oke. Maka hasil yang didapat pada hasil analisis ini diperoleh nilai MC Foden Facet R-square-nya itu sebesar 0,078. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, durasi kehamilan, dan pengetahuan tentang ovulasi terhadap variabel jumlah anak yang pernah lahir itu sebesar 78%, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.